Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas, jadi Bu Farida akan membahas ekosistem. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang virus. Sebenarnya setelah bab virus itu ada juga bab Monera, yaitu mengenai bakteri. Kemudian ada juga bab protista, ada juga bab fungi. Namun semua materi-materi tersebut kita loncatin karena kita mengacu pada pembelajaran RPP darurat. Jadi RPP darurat di sini meloncati beberapa materi dan kemudian masuk pada materi-materi yang sudah ditentukan, yaitu setelah bab virus langsung meloncat ke ekosistem tanpa mempelajari materi-materi sebelumnya. Namun jika kalian mau, nanti kita bisa bahas materi-materi tersebut, materi-materi yang kita loncati ketika masih ada waktu ya. Nah, di sini kita bahas ekosistem. Ekosistem berarti berkaitan dengan faktor biotik dan faktor abiotik. Apa itu faktor biotik? Apa itu faktor abiotik? Kalau faktor biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan faktor abiotik ini adalah faktor tak hidup. Jadi kalau abiotik contohnya adalah cahaya, batu, tanah, itu abiotik ya, tak hidup. Kalau biotik ini adalah makhluk hidup, contohnya adalah hewan, manusia, tumbuhan. Jadi ekosistem ini adalah hubungan antara faktor biotik dan abiotik, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini salah satu atau secuil dari apa yang dipelajari pada ekologi. Jadi ekologi ini ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah bagian dari ekologi. Nah, di dalam ekosistem tadi sudah saya jelaskan, dia adalah mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini dituliskan makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk hidupnya. Jelas ya, jadi makhluk hidup itu tidak dapat terpisah dari lingkungannya. Jadi antara biotik dan abiotik itu tidak bisa dipisahkan. Nah, tingkatan dalam ekologi di sini saya ada singkatannya, Indi populer di komunitas ekonomi dan biologi. Saya ulangi kata kuncinya, Indi populer di komunitas ekonomi dan biologi. Artinya di sini adalah individu, populasi, kemudian komunitas, ekonomi itu maksudnya adalah singkatan dari ekosistem, kemudian biologi maksudnya adalah biosfer. Indi populer di komunitas ekonomi dan biologi. Jadi individu, jadi tingkatan dalam ekologi itu ada beberapa, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu berarti satuan ya, satuan seperti saya sendirian itu disebut individu. Kemudian ada satu ekor kelinci itu disebut individu. Kalau populasi ini adalah kumpulan dari individu sejenis yang ada pada suatu habitat tertentu. Sejenis ini maksudnya adalah kelinci saja. Tapi untuk jenis kelaminnya dikatakan populasi. Syaratnya adalah mampu menghasilkan suatu keturunan. Jadi kalau misalkan di suatu padang rumput hanya terdapat segerombolan sapi betina saja, itu tidak dikatakan sebagai populasi. Kenapa? Karena
dia tidak dapat menghasilkan keturunan. Berbeda halnya ketika di suatu padang rumput terdapat populasi sapi jantan dan sapi betina, maka itu dapat disebut sebagai populasi. Kalau komunitas ini kumpulan dari beberapa populasi. Contoh komunitas gampangnya adalah kebun binatang. Di kebun binatang itu kan ada beberapa populasi ya, ada populasi gajah, ada populasi macan, ada populasi burung dan lain sebagainya. Jadi komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Sedangkan ekosistem di sini adalah hubungan antara faktor biotik dan abiotik. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kalau biosfer ini sebenarnya sama dengan ekosistem, cuman cakupannya lebih luas dan terletak pada letak geografis tertentu. Nah, ini tingkatan dalam ekologi tadi sudah saya jelaskan ya, jadi kita skip. Kemudian komponen ekosistem tadi juga sudah saya jelaskan di depan. Jadi ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen abiotik tadi masih ingat kan ya, komponen abiotik itu terdiri dari faktor tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu. Kemudian komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup, bisa dari produsen, bisa dari konsumen, bisa dari dekomposer. Kalau produsen ini adalah tumbuhan-tumbuhan hijau, itu disebut produsen. Kalau konsumen itu yang memakan tumbuhan hijau, pokoknya dia yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, itu disebut konsumen. Bisa hewan, bisa manusia. Nah, kemudian dekomposer ini pengurai. Pengurai itu bisa dari golongannya jamur, bisa dari golongannya bakteri, bisa dari golongannya cacing. Ini masuk ke dekomposer atau pengurai. Nah, ini bisa dilihat gambar ini. Pada gambar ini itu adalah ekosistem ya. Ekosistem padang pasir. Nah, di sini yang dijelaskan adalah komponen abiotiknya. Pada ekosistem padang pasir tersebut itu kan jelas ya, ada tumbuhan, ada kaktus. Kemudian yang biotik ya, yang biotiknya ada kaktus, ada sejenis reptil, ada burung dan lain sebagainya. Nah, kalau pada slide ini kita akan menjelaskan komponen abiotik. Kalau komponen abiotik berarti adalah komponen tak hidup. Nah, apa saja kalau dilihat dari gambar ini komponen tak hidupnya? Ada batu, ada pasir, ada cahaya, ada suhu ya, ada iklim. Ini termasuk komponen abiotik. Nah, sekarang komponen biotik ini sudah saya jelaskan tadi juga ya. Komponen biotik di sini adalah terdiri dari makhluk hidup, ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer atau pengurai. Nah, produsen ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Nah, sedangkan konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya ada konsumen. Kalau konsumen satu berarti dia dari herbivore ya, jadi dia memakan produsen. Kalau konsumen 2, dia jelas karnivor karena dia memakan hewan lain. Konsumen 3 juga terdiri dari karnivor karena dia memakan hewan lain. Sedangkan kalau hewan-hewan tersebut atau tumbuhan tersebut, jadi produsen dan konsumen tersebut mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai, bisa bakteri atau bisa saproba. Saproba itu saprofit ya. Saprofit itu contohnya adalah jamur. Nah, ini produsen sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia yang dapat menghasilkan makanannya sendiri karena dia memiliki zat hijau daun sehingga dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini selain menggunakan karbon dioksida, dia juga harus dibantu dengan adanya cahaya matahari.
Apakah fotosintesis ini bisa berlangsung pada malam hari? Bisa juga dengan cahaya lampu, namun tidak maksimal. Nah, ini tumbuh-tumbuhan hijau ini disebut sebagai produsen. Sedangkan konsumen ini adalah kelompok organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia butuh organisme lain untuk menjadi santapannya. Manusia sendiri itu juga termasuk konsumen ya, karena manusia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi manusia membutuhkan organisme lain, baik itu dari kelompok produsen, misalnya sayur-sayuran, atau manusia juga membutuhkan organisme lain dari golongan hewani. Nah, kemudian pengurai itu disebut juga dekomposer ya. Jadi dekomposer itu bertugas menguraikan zat yang terdapat dalam makhluk hidup tersebut untuk menjadi zat lain yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau dari proses penguraian itu bisa juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida nanti kan juga digunakan untuk proses fotosintesis oleh suatu tanaman kan ya. Kemudian hubungan antar komponen ekosistem, ada hubungan makan, ada hubungan simbiosis, ada kompetisi. Kalau hubungan makan di sini juga melibatkan tentang jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan ya. Jadi hubungan makan dan dimakan dari tingkatan trofik satu dengan tingkatan trofik yang lainnya. Kemudian simbiosis itu hubungan antara dua organisme untuk memperoleh suatu nutrisi misalnya. Kalau kompetisi jelas ya, kompetisi berarti saling memperebutkan apa? Bisa memperebutkan makanan, bisa memperebutkan pasangan, bisa memperebutkan tempat. Nah, hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Jadi hubungan dalam jaring-jaring makanan, dalam rantai makanan itu ada beberapa kategori. Ada yang dikategorikan sebagai subprofit. Subprofit ini berarti adalah golongannya dekomposer atau pengurai. Ada yang digolongkan sebagai herbivore. Herbivore ini berarti pemakan produsen ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang digolongkan sebagai karnivor. Karnivor ini golongannya konsumen tadi ya. Ada juga yang dikategorikan sebagai omnivor, pemakan segala. Pemakan segala ini juga termasuk sebagai konsumen karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Nah, ini herbivore. Herbivore sudah pernah dipelajari pada SMP ya. Jadi herbivore ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Ini kalau di sini dicontohkan kelinci, ada juga ulat ya. Semua organisme pemakan tumbuhan disebut herbivore. Kalau karnivor di sini adalah tumbuhan. Karnivor ini adalah hewan pemakan hewan lainnya. Jadi intinya karnivor itu adalah pemakan daging. Contoh dari karnivor ini adalah bisa anjing, bisa kucing, bisa burung, elang. Kalau omnivor adalah hewan pemakan segala makanan baik tumbuhan maupun hewan. Jadi omnivor tidak hanya memakan tumbuhan saja atau tidak hanya memakan hewan saja, tetapi omnivor bisa memakan tumbuhan dan hewan. Nah, omnivor ini adalah pemakan segala. Contohnya adalah ada ayam, ada manusia, ada babi. Babi itu juga termasuk pemakan segala loh ya. Jadi babi itu adalah omnivor. Bahkan terkadang fesesnya pun dimakan lagi terkadang. Nah, makanya itu kenapa babi itu diharamkan, karena selain mengandung cacing pita, dia juga jorok. Nah,
Sekarang kita bahas ke simbiosis. Simbiosis itu sudah pernah juga kalian pelajari di SMP. Simbiosis ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kalau mutualisme jelas ya, mutualisme berarti mutual, saling menguntungkan. Kalau komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Kalau parasitisme, yang satunya diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan. Nah, contohnya kalau simbiosis mutualisme di sini adalah antara lebah atau kupu-kupu dengan tanaman bunga misalnya. Nah, di sini lebah atau kupu-kupu di sini bisa menyerap nektarnya, jadi bisa menyerap madunya ya, bisa mendapatkan madu, sedangkan tanamannya atau bunganya tadi bisa mengalami penyerbukan, sehingga karena mereka saling menguntungkan maka disebut simbiosis mutualisme. Nah, kemudian kalau simbiosis komensalisme ini kan yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menempel pada kulit tanaman lainnya. Nah, di sini anggrek itu tidak menyerap apapun dari tanaman tersebut sehingga tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Anggrek ini diuntungkan ya karena mendapatkan tempat tinggal, cuman dia tidak merugikan inangnya karena dia tidak mengambil apapun dari inangnya. Anggrek bisa melakukan fotosintesis sendiri sehingga dia tidak merugikan inangnya. Inang itu yang ditempeli oleh si anggrek ini disebut inang. Kemudian simbiosis parasitisme. Parasit namanya juga parasit, pasti merugikan ya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu rugi. Contohnya misalnya mungkin kalian pernah punya kutu rambut ya. Nah, kutu rambut itu bisa mendapatkan makanan dengan berada di rambut kalian, itu bisa mendapatkan makanan, berarti dia untung. Sedangkan kalian di sini dirugikan karena dengan adanya kutu rambut tersebut, rambut menjadi atau kulit kepala menjadi gatal. Nah, kita sekarang membahas aliran energi yang melintasi ekosistem. Jadi aliran energi yang melintasi ekosistem di sini, jadi energi itu bisa mengalir melewati proses makan dan dimakan. Nah, di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ada piramida biomasa dan piramida energi. Berbeda ya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan namanya juga jaring-jaring makanan, jadi dia lebih kompleks. Sekarang lanjut ke rantai makanan ya. Kalau rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan pada tingkatan trofik tertentu. Tingkatan trofik itu ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer, itu tingkatan trofik. Nah, dari rantai makanan, akibat dari proses makan dan dimakan, di situ terjadi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Nah, contohnya ini rantai makanan, jadi dia hanya tersusun seperti rantai, jadi lebih sederhana. Jadi di sini ada produsen rumput dimakan belalang. Belalang ini konsumen pertama. Konsumen pertama ini adalah herbivore. Kemudian belalang dimakan burung. Burung ini adalah karnivor. Kemudian burung dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak karena dia merupakan konsumen terakhir. Elang pun itu juga termasuk sebagai karnivor. Nah, kemudian jaring-jaring makanan. Untuk jaring-jaring makanan di sini lebih kompleks ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa makan dan dimakannya tidak sesederhana rantai makanan. Nah, jadi pada jaring-jaring makanan, hewan itu tidak hanya memakan satu jenis makanan saja. Jadi misalnya burung elang itu bisa memakan ular, bisa memakan tikus, bisa memakan kelinci. Jadi
dari hewan yang bisa memakan beberapa jenis makanan tersebut itu nantinya akan bercabang-cabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jadi lebih kompleks seperti ini. Jadi lebih kompleks ini misalnya tumbuhan itu bisa dimakan oleh burung pemakan biji-bijian, bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh kelinci, sehingga dari satu organisme yang bisa dimakan oleh beberapa jenis organisme, atau dari satu organisme yang bisa memakan lebih dari 3 organisme, itu akan membentuk suatu cabang, sehingga cabang-cabang tersebut akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita bahas tentang piramida ya. Ada piramida biomasa, ada piramida energi. Nah, kalau piramida biomasa, jadi piramida biomasa di sini adalah jumlah dari berat kering pada tingkatan trofik tertentu. Jadi berat kering produsen atau biomasa pada produsen itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen primer. Jumlah biomasa dari konsumen primer itu lebih banyak dibandingkan jumlah konsumen sekunder dan seterusnya. Jadi urutannya adalah yang paling banyak adalah produsen, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, baru konsumen tersier. Di sini paling sedikit biomasanya atau paling sedikit jumlah berat keringnya. Bisa dibayangkan kan ya, kalau misalkan jumlah produsen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumen, apa yang terjadi kira-kira? Kalau jumlah produsen lebih sedikit, maka akan terjadi kompetisi. Nah, kalau produsennya habis, maka akan terjadi kepunahan beruntun dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Ini akan terjadi kepunahan. Maka dari itu, jumlah produsen akan selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen. Sekarang piramida energi. Jadi piramida energi di sini adalah energi yang digunakan atau energi yang ditransfer pada proses makan dan dimakan pada setiap tingkatan trofiknya. Nah, sama di sini baik piramida biomasa ataupun piramida energi, di sini jumlah yang paling banyak itu adalah pada produsen. Jadi jumlah energi pada produsen ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen setelahnya. Nah, kenapa tidak ditransfer 100%? Kenapa di tumbuhan di situ ada 1 juta ya jumlah energinya, kenapa di belalang hanya 100 ribu? Kenapa tidak ditransfer secara keseluruhan? Kenapa tidak ditransfer 100%? Karena tumbuhan juga memerlukan proses metabolisme, sehingga energinya sebagian digunakan untuk proses metabolismenya dan sebagian lagi ditransfer ke yang memakan tumbuhan tersebut. Nah, ini kita contohkan. Jadi ini adalah contoh perpindahan energi dalam beberapa rantai makanan. Contoh perpindahan energi ya dalam beberapa rantai makanan. Nah, di sini angka yang tertera ini hanya perumpamaan saja. Misalnya, energi matahari itu kan energi cahaya itu nantinya akan digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi di sini ada perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, dari energi matahari ini tidak ditransfer seluruhnya ke padi atau ketumbuhan. Jadi dari 1000 hanya ditransfer 100-nya. Kenapa? Karena sebagian yang lainnya hilang sebagai panas. Lagi, jadi padi di sini 100 kalori ya. 100 kalori jumlah energinya. Nah, kemudian yang ditransfer ke yang memakan tumbuhan tersebut, contohnya di sini adalah manusia.
Ini hanya 10 kalori. Kenapa? Sebagian energinya akan hilang sebagai panas sebagai hasil dari metabolisme. Nah, sekarang siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini merupakan suatu siklus bahan kimia dari bagian abiotik dalam ekosistem ke komponen biotik. Jadi nanti di sini ada suatu daur yang berulang. Nah, siklus biogeokimia yang terpenting adalah siklus karbon, oksigen, nitrogen, dan fosfor yang sangat berperan penting terhadap lingkungan tanaman. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini berarti siklus air ya. Jadi jumlah uap yang meninggalkan permukaan tanah dan badan air itu jumlahnya akan selalu sama dengan jumlah air yang turun dari atmosfer dalam bentuk presipitasi. Presipitasi ini adalah dalam bentuk hujan ya. Nah, kita bahas di sini siklus air. Jadi air yang ada di bumi ini akan menguap, baik itu dari air permukaan tanah yang disebut evaporasi atau dari air yang berada dari uap suatu tumbuhan disebut transpirasi. Dan di sini uap-uap tersebut akan terkumpul dan mengalami kondensasi. Kondensasi ini gumpalan awan ya. Nah, setelah mengalami kondensasi, di sini akan terbawa angin. Jadi awan yang mengalami kondensasi di sini akan terbawa oleh angin dan terjadilah presipitasi. Presipitasi di sini dalam bentuk air hujan ya. Nah, air hujan yang turun di sini bisa menjadi air permukaan dan juga bisa masuk atau mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Jadi bisa menjadi air permukaan, bisa menjadi air tanah. Ada juga yang mengalir lagi ke laut. Nah, kalau siklus fosfor, jadi fosfor di sini berasal dari pelapukan batuan ya. Berasal dari pelapukan batuan. Ini akan terserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan tersebut akan dimakan oleh hewan. Jadi fosfornya ini beralih ke hewan. Kemudian yang diserap itu adalah fosfat ya. Ya, kemudian yang hewan yang sudah mati ini akan mengalami dekomposisi. Dekomposisi ini perombakan atau penguraian. Nah, setelah mengalami perombakan atau penguraian, maka akan zat kimia tadi atau fosfor tadi akan masuk kembali ke dalam tanah. Nah, setelah kembali ke dalam tanah, maka dia akan berpindah ke perairan karena adanya aliran air. Nah, setelah berpindah ke perairan, maka dia akan diserap kembali oleh tumbuhan. Jadi siklusnya itu berulang terus. Nah, kalau siklus karbon jadi karbon dioksida ini bisa berasal dari pembakaran, bisa juga berasal dari respirasi seluler, bisa juga berasal dari penguraian hewan atau makhluk hidup yang sudah mati. Ini menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini digunakan untuk fotosintesis pada tanaman ya. Jadi karbon dioksidanya diserap oleh tanaman, digunakan untuk fotosintesis. Nah, kemudian kalau misalkan tanaman itu mati, maka dia akan diuraikan. Nah, proses penguraian tadi itu juga akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini untuk yang terakhir adalah siklus nitrogen. Nah, nitrogen itu tidak bisa diserap langsung oleh suatu tanaman. Jadi nitrogen itu harus dipecah dulu menjadi nitrat. Nitrogen bisa langsung pecah menjadi nitrat oleh bantuan petir. Nah, ada beberapa tanaman yang tidak bisa menyerap nitrogen secara langsung karena yang diserap adalah nitrat ya.
Namun ada tanaman yang bisa merubah nitrogen menjadi nitrat sehingga akan memudahkan dalam penyerapannya. Contohnya yaitu kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan ini memiliki nodul. Nodul ini adalah bintil akar. Jadi nodul itu adalah bintil akar. Nah, pada bintil akar tersebut terdapat bakteri pemfiksasi nitrogen, perubah nitrogen menjadi nitrat, sehingga kalau kacang-kacangan bisa langsung memanfaatkan nitrogen bebas dan merubah menjadi nitrat untuk diserap oleh tanaman kacang-kacangan. Kalau untuk tanaman lain, dia harus merubah, jadi harus mengalami nitrifikasi terlebih dahulu. Jadi perubahan dari amonium menjadi nitrat. Jadi nitrogen yang ada pada tumbuhan ini, kalau misalkan jadi ada hewan atau tumbuhan yang mati, itu akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, nitrogen yang terkandung dalam hewan atau tumbuhan ini akan diuraikan menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Nah, kemudian proses amonifikasi ini akan berlanjut ke proses nitritasi ya. Kalau nitrifikasi itu perubahan dari amoniak ke nitrat, tapi kalau nitritasi perubahan dari amonium menjadi nitrit, itu nitritasi. Nah, perubahan dari amonium menjadi nitrit ini diuraikan oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi di sini adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, kemudian dari nitrit akan diuraikan menjadi nitrat melalui proses yang dinamakan nitratasi. Kalau nitritasi tadi amonium menjadi nitrit, kalau nitratasi dari nitrit menjadi nitrat. Nitrit menjadi nitrat, ini bakteri yang menguraikan adalah Nitrobacter. Kemudian nitrat di sini baru bisa diasimilasi atau diserap oleh tumbuhan. Nah, sebagian yang lainnya nitrat akan didenitrifikasi menjadi nitrogen yang dibebaskan di udara. Denitrifikasi itu adalah perubahan dari nitrat menjadi nitrogen bebas yang dibebaskan ke atmosfer. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan tidak paham, ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke Bu Farida melalui WA atau komen di YouTube ya. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan di WA mulai pukul 8 sampai pukul 12 pada jadwal saat itu juga. Sudah, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.